Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 35 dari sesi Senin 2. Di sini kami akan mempresentasikan PPT mengenai tugas besar optimasi industri, yaitu di mana berjudul optimalisasi pemilihan distribusi, persediaan, keuntungan produk pada toko Aisyah Kurnia menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOK, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Nah, di sini sebelum kami berlanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan, saya sebagai praktikan 1 dengan nama Zeski Fitri Hayu, atau bisa dipanggil dengan Zeski, dengan NPM 24032010243 dari sesi Senin 2. Perkenalkan, saya praktikan 2, Fatih Hasan Khairi dengan NPM 240320120255 dari sesi Senin 2. Baik, setelah ini kami akan membahas tentang PPT yang telah kami buat, yaitu di mana rancangan tugas besar optimasi industri. Yang pertama, ada pendahuluan di mana berisikan latar belakang dan seterusnya. Nah, pertama, optimasi industri merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas operasional agar memperoleh hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimum. Nah, toko Aisyah Kurnia merupakan usaha penjualan produk kosmetik dan perawatan tubuh yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan persediaan, distribusi produk, serta penentuan jumlah produk optimal akibat permintaan yang berubah-ubah, serta keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Nah, selain itu, pemilihan rute distribusi yang kurang efisien dapat menyebabkan peningkatan biaya dan jarak tempuh pengiriman yang tidak sesuai atau tidak bisa diperkirakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode Dynamic Programming, Shortest Route, Economic Order Quantity atau EOQ, lalu Continuous Review, serta Integer Programming, di mana nanti ada branch and bound. Nah, uh, branch and bound ini digunakan menggunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih optimal. Jadi metode-metode tadi itu digunakan untuk memutuskan metode yang lebih optimal. Tuh. Nah, hasil yang diharapkan dari penelitian ini tuh dapat terciptanya sistem pengelolaan persediaan dan distribusi yang lebih efisien. Sehingga perusahaan atau toko Aisyah Kurnia ini dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Gitu. Nah, selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional usaha dengan adanya sistem pengelolaan yang lebih optimal. Nah, perusahaan itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan kepada konsumen itu lebih baik dari sebelumnya. Mungkin akan dilanjutkan dengan partner saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode dynamic programming pada toko Aisyah Kurnia menggunakan software WinKSP untuk menentukan pengadaan produk yang optimal. Terus yang kedua yaitu bagaimana menentukan kebijakan pengendalian persediaan yang optimal menggunakan metode EOQ dan continuous review dengan bantuan Microsoft Excel, PMCM, dan WinKSP. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan rute distribusi paling efisien menggunakan metode shortest route dengan bantuan PMCM. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan jumlah produksi yang optimal menggunakan metode batch and bound dengan bantuan Microsoft Excel dan Torrent. Nah, terus selanjutnya itu terdapat tujuan yang pertama untuk mengetahui perencanaan pengadaan bahan baku dari supplier pada toko Aisyah dengan menggunakan metode dynamic programming. Yang kedua untuk menentukan keputusan pengendalian produk kosmetik yang minimal dan optimal pada toko Aisyah dengan menggunakan metode economic order quantity dan sistem continuous review. Terus yang ketiga untuk menentukan rute distribusi yang paling efisien pada toko Aisyah menggunakan metode shortcut route. Dan yang terakhir untuk mengetahui berapa jumlah produk yang harus diproduksi toko Aisyah agar optimal dengan menggunakan metode dan terus hanya itu manfaatnya. Yang pertama itu dapat menggunakan metode dynamic programming untuk perencanaan bahan baku. Terus yang kedua dapat menggunakan metode EOQ dan sistem continuous review untuk pengendalian produk agar minimal dan optimal. Terus yang ketiga dapat menggunakan metode analisis rute jaringan yaitu shortest route dalam menentukan rute distribusi yang paling efisien. Dan yang terakhir dapat menggunakan metode branch and bound dalam merencanakan jumlah produksi yang harus diproduksi. Terus kemudian terdapat batasan masalah. Yang pertama data yang digunakan berupa data persediaan, permintaan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kapasitas bahan baku dan distribusi produk pada periode tertentu. Terus yang kedua pengendalian persediaan hanya dianalisis menggunakan metode EOQ dan sistem continuous review. Terus yang ketiga data rute yang dianalisis hanya dari supplier menuju ke toko aja. Dan yang terakhir yaitu produk yang digunakan dalam menentukan jumlah produksi hanya produk tertentu. Terus terdapat asumsi-asumsi. Nah, yang pertama ini data permintaan, kesediaan dan distribusi produk kosmetik dianggap sesuai dengan kondisi sebenarnya selama periode penelitian. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis penelitian. Terus yang kedua, ketersediaan bahan baku dari pemasok yang selalu tersedia sesuai kebutuhan toko Aisyah Kurnia. Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan pasokan bahan baku sama penelitian berlangsung. Terus yang ketiga, biaya pemesanan, penyimpanan, distribusi, dan produksi dianggap tetap selama penelitian berlangsung. Terus yang terakhir, proses distribusi dan produksi berjalan dalam kondisi normal tanpa adanya hambatan besar. Baik, selanjutnya yaitu pinjam pustaka. Yang pertama itu dari satu optimasi, optimasi merupakan proses mencari. Baik, berikutnya ada tinjauan pustaka yang kami gunakan, yaitu di mana ada di titik dua. Baik, berikutnya setelah kami membacakan tentang pendahuluan atau bab satunya, di sini kami berganti ke bab 2 di mana ada tinjauan pustaka.
Yang pertama ada 2.1 yaitu berisikan tentang optimasi. Nah, optimasi sendiri merupakan proses mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan dengan mempertimbangkan fungsi tujuan dan kendala yang ada. Dalam model matematika, optimasi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara lebih terukur dan minim bias. Nah, model optimasi terdiri dari variabel keputusan, fungsi tujuan, serta fungsi kendala yang membatasi solusi yang dihasilkan. Oleh karena itu, optimasi banyak digunakan untuk menentukan keputusan paling efektif dan efisien dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah dynamic programming atau dynamic programming, yaitu di mana metode optimasi yang menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Metode ini bekerja dengan menyimpan hasil penyelesaian submasalah sehingga dapat mengurangi perhitungan berulang dan meningkatkan efisiensi. Dalam bidang optimasi, dynamic programming sering digunakan untuk menentukan keputusan terbaik dengan mempertimbangkan keterbatasan seperti biaya, kapasitas, dan waktu. Dengan prinsip optimalisasinya dan pendekatan bertahap, dynamic programming mampu menghasilkan solusi optimal secara matematis atau sistematis. Berikutnya ada sistem distribusi, yaitu merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen yang mencakup dari konsumen dan distributor lainnya. Nah, distribusi mencakup aktivitas seperti pengundangan, transportasi, pengelolaan persediaan, dan penentuan rute pengiriman. Dalam manajemen distribusi, penentuan jadwal dan rute mengirimkan sangat penting karena berpengaruh terhadap biaya waktu, kelancaran distribusi barang, sehingga pengelolaan jaringan distribusi atau rute jaringan sangat baik dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Berikutnya ada analisis rute jaringan, yaitu metode untuk menentukan jalur terbaik dalam bidang transportasi, logistik, dan jaringan komputer. Salah satu metode yang sering digunakan adalah algoritma Dijkstra yang bekerja dengan mencari lintasan terpendek pada graf berbobot positif. Penerapan analisis rute jaringan mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan jarak, waktu, biaya. Selain itu, perkembangan teknologi GIS atau GIS dan aplikasi seperti Google Maps, Gojek, serta Grab membuat analisis rute itu semakin mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima atau 2.5 yaitu Economic Order Quantity atau sering kita kenal dengan EOQ, yaitu metode untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Metode ini membantu perusahaan mengetahui kapan dan berapa banyak barang yang harus dipesan agar persediaan tetap stabil. Jadi, perusahaan itu perlu menerapkan EOQ ini agar mempermudah sistem distribusi barangnya. Nah, EOQ ini juga mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, jumlah permintaan, sehingga menghasilkan tingkat persediaan yang paling ekonomis. Dengan penerapan EOQ, perusahaan dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan stok barang. Baik, selanjutnya itu terdapat juga integer programming. Nah, di sini integer programming itu merupakan metode programming linear yang mengharuskan variabel keputusan bernilai bilangan bulat dalam negatif. Metode ini digunakan karena dalam kondisi nyata, seperti jumlah produksi atau distribusi, hasil tidak dapat berupa pecahan. Integer linear programming ini membantu menghasilkan solusi optimal dengan tetap memenuhi seluruh kendala yang ada dalam model matematis. Oleh karena itu, integer programming banyak digunakan dalam permasalahan optimasi yang membutuhkan keputusan dalam bentuk bilangan bulat. Terus kemudian terdapat InJSD. Nah, InJSD ini merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif dalam manajemen dan desain operasi. Program ini mendukung berbagai metode optimasi seperti pemrograman linear, integer programming, jaringan, dan pemrograman dinamis. InJSD memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam membuat model matematik dan melihat hasil perhitungan secara otomatis. Meskipun tampilannya cukup sederhana dibanding software modern lainnya, InJSD masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan karena hasil outputnya jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya itu terdapat Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini merupakan perangkat lunak mengolah data yang digunakan untuk menghitung, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fungsi dan formula yang membantu pengguna dalam melakukan perhitungan secara cepat dan akurat. Microsoft Excel juga digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan administratif seperti pembuatan laporan dan pengolahan data. Penggunaan Microsoft Excel banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, perusahaan, maupun usaha karena mampu membantu penyajian data secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu Tora. Tora merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perhitungan dan analisis matematis dalam bidang riset operasi. Tora banyak digunakan dalam penyelesaian program linear karena mampu melakukan perhitungan secara lebih cepat, mudah, dan akurat dibanding perhitungan manual. Aplikasi ini atau software ini membantu pengguna dalam menentukan solusi optimal melalui analisis fungsi, tujuan, dan kendala yang ada. Tora juga sering digunakan dalam bidang pendidikan dan penelitian sebagai media pembelajaran program linear dan matematis. Dan yang terakhir yaitu software CompuM ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif secara lebih cepat dan akurat. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting guna mengetahui kemungkinan jumlah produksi pada periode mendatang. Hasil peramalan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan produksi. Selain itu, penggunaan CompuM dapat membantu meminimalkan kesalahan perhitungan dalam proses analisis data. Nah, baik.
bab 2, di sini kami akan berlanjut ke metodologi, yaitu di mana bab 3. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, pelaksanaan penelitian kami itu dilaksanakan di toko Aisyah Kurnia yang beralamat di Jalan Panduga nomor 15, Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60296. Nah, kegiatan observasi kami kemarin ialah di pukul 20.59 atau jam 9 kurang 1 menit. Nah, ketika observasi, kami langsung mengecek atau kami mengobservasi kondisi persediaan, distribusi produk, serta data operasional toko yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis penelitian kami. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data yang kami lakukan. Yang pertama ada data jenis produk. Di sini kami diberikan tugas atau kami diberikan batasan di mana minimal adalah 10 produk. Nah, di sini kami telah memilih 10 produk, yaitu di mana ada New Face Facial Wash, New Face Facial Cotton, Miranda Hair Bleaching, Miranda Keratin, Iria God Milk Shop, Iria Hand Body, Herbois Lulur, Herbois Minyak Zaitun, Herbois Scrub, Herbois Lotion. Nah, di situ kami unit-unit yang tersedia itu ada 9, 8, 5, 8, 9, 7, 5, 7, 10, dan 8. Nah, untuk berat produknya kami memilih DAK karena kemarin berat produknya itu tidak sampai berapa gram. Jadi kami memilih DAK atau nah, setelah data-data ini kami peroleh dari toko tersebut, data tersebut itu diperlukan pengaturan distribusi yang optimal agar kapasitas armada dapat dimanfaatkan secara efisien serta memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Nah, sehingga dari data-data tersebut kami menggunakan metode lanjutan nanti yang akan kami bahas di bab 4. Nah, untuk rute perjalanan distribusi atau rute jaringan akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, baik. Jadi gambar ini itu merupakan rute yang berkemungkinan akan dilewati oleh supplier. Jadi ini apa? Rute yang dimaksud ini tuh dari supplier ke toko Aisyah tersebut gitu. Jadi ini untuk jarak-jaraknya. Terus ini dari satu ini node satu ini merupakan kota suppliernya, yaitu Mojokerto, dan yang node 13 ini tutup Aisyah. Nah, untuk yang node 2, node 3, node 4, node 5 dan seterusnya itu seperti jalan yang akan dilewati oleh si distributornya suppliernya itu. Baik, nah berikut ini merupakan data rute perjalanan distribusi yang kami peroleh. Nah, jadi untuk yang angka atau node satu itu merupakan kota distributornya yaitu Mojokerto. Nah, untuk yang node 13 ini itu merupakan toko Aisyah punyanya. Dan untuk yang misalnya ini dari node satu ke node 2, nah itu tuh angka 9 ini tuh merupakan jarak tempuh untuk menuju ke node 2 gitu. Nah, jadi kayak seperti misalnya nih node satu ke node 2 itu dari jalan mirip. Nah, jalan raya mirip itu memiliki jarak 9 kilo. Nah, jadi dari supplier ini menuju ke jalan raya mirip ini itu 9 kilo. Nah, saja yaitu dari node satu ke node 3 ini merupakan mendapatkan jarak 13. Nah, jadi yang dimaksud itu yaitu sama kayak sebelumnya, yaitu yang satu ini supplier ke jalan Gajah Mada gitu. Dan itu pun bisa selanjutnya gitu. Kan dari node 1 ke node 2, 3, 4, 5. Nah, seterusnya itu merupakan lanjutan di mana melewati jalan-jalan yang ada dari Mojokerto, Sidoarjo sampai menuju ke Surabaya. Nah, saya akan menjelaskan secara cepat saja dari node-node tersebut. Nah, misal dari node 2 ke 6 itu melewati jalan bypass Krian. Terus dari node 2 ke node 7 itu melewati jalan Priorjo. Lanjutannya di mana node ketiga ke node 6 itu melewati bypass Krian, dan node 3 ke 7 juga merupakan melewati jalan Priorjo, yaitu di mana dari jalan sebelumnya kalau dari jalan ketiga itu kan di jalan Gajah Mada, otomatis jalan Gajah Mada ke jalan Priorjo itu menempuh jalan atau menempuh jarak banyak 14 km. Nah, terus kita berlanjut ke kita mengambil dari jalan Driorjo. Nah, kalau jalan Driorjo itu ke jalan Masrib membutuhkan jarak sebanyak 13. Nah, terus dari jalan Masrib, at least, nah data permintaan produk ini dari hasil running dynamic programming, nah diperoleh 3 produk yang paling memungkinkan untuk bisa dianalisis lanjut. Nah, di sini kami memilih Miranda Hair Bleaching, Herbois Minyak Zaitun, dan Herbois Scrub. Nah, untuk kurun waktunya itu merupakan penjualan selama 1 tahun. Nah, sehingga di total seperti ini. Jadi, ini untuk hair bleaching, hasil totalnya dalam 1 tahun itu menjual sekitar 1069 unit. Terus, di Herbois Minyak Zaitun itu menjual 1051 unit. Kemudian Herbois Scrub itu menjual sekitar 1093 unit. Nah, berikutnya adalah data keterbatasan pada perusahaan. Nah, di mana ini nanti akan di Nah, baik, berikutnya ada data keterbatasan pada perusahaan, di mana tabelnya itu berisi tentang modal, etalase, laba unit. Terus ini merupakan variabel atau produk-produk yang akan kita running. Nah, di sini untuk modalnya, tadi di awal kan ada tabel yang berisikan tentang harga per box. Nah, ini untuk modal ini harga per unitnya. Untuk Miranda itu 36.000, Herbois minyak zaitunnya itu 38.000, Herbois Scrubnya itu 19.000. Untuk kapasitas maksimum di mana dihasilkan dari keterbatasan pada perusahaan, di mana di sini ada modal, etalase, laba unit, terus ada 3 produk yang kita gunakan, yaitu Miranda Hair Bleaching Kit, Herbois minyak zaitun, Herbois Scrub, dan kapasitas maksimum. Nah, di sini untuk modalnya itu harga per unitnya. Harga per unit dari Miranda Hair Bleaching itu 36.000, Herbois minyak zaitun 38.000, Herbois Scrubnya itu 19.000. Nah, untuk kapasitas maksimum itu diperoleh dari stok yang ada pada toko dikalikan dengan harga per dus. Nah, untuk kapasitas maksimumnya itu sebesar ini, yaitu
7.200.000. Nah, terus etalase itu diperoleh dari kapasitas dari etalase yang ada pada toko. Nah, kita mengamati untuk Miranda hair bleaching itu ada 10 unit, herbis minyak zaitun ada 5 unit, herbis scrub itu ada 6 unit. Nah, untuk kapasitas maksimum itu sebenarnya kalau dijumlahkan ada 21. Nah, 21 itu merupakan aktual atau hasil dari penjumlahan. Oleh karena itu, untuk kapasitas maksimum kami menambahkan hingga 25 unit. Nah, terus 8 unit ini diperoleh dari harga jual dengan harga jual di toko. Nah, untuk harga distribusi tadi kan 36.000. Nah, di toko itu dijual seharga 40.000. Otomatis untuk laba unitnya 4.000. Nah, seterusnya di Herbois minyak zaitun itu memperoleh laba sebesar 2.000, Herbois scrub itu 3.000. Nah, terus fungsi tujuannya maksimumkan dari laba tersebut dengan fungsi batasan yang ada seperti ini. Baik, soalnya itu dapat token. Nah, token sendiri itu merupakan alur dari penelitian kita. Jadi yang pertama mulai terus sedikit ada sudah pulang ke lapangan, terus mungkin sudah bertemu masalah, terus sudah penelitian, terus mengidentifikasi variabel operasional, terus selanjutnya terdapat pengumpulan data, terus terdapat pengolahan data, terus ada yang itu terdapat software itu merupakan yaitu kayak alat bantunya, terus ada valid, terus yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan, terus kesimpulan dan saran dan selesai. Nah, di sini kami menggunakan 4 software, yaitu di mana 4 software ayo, iya kan? Baik, di sini kami menggunakan 4 software yaitu WKSB, POMKM, Tora, dan juga Excel. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini sebelum kami melanjutkan ke hasil dan pembahasan, kami akan running beberapa metode yang digunakan tadi dengan beberapa software. Jadi kami akan running dan langsung analisis gitu. Baik, yang pertama adalah dynamic programming dan yang running adalah partner saya. Baik, jadi di dynamic programming itu kita menggunakan software WinCSD. Nah, mungkin bisa langsung dibuka aja untuk softwarenya berfungsi. Di dari program ini itu kita menggunakan software WinCSD. Nah, yang pertama kalian buka dulu software WinCSD-nya itu, tapi langsung ketik aja dynamic. Nah, terus buat new problem dan pilih yang connect problem. Nah, untuk problem titling itu bebas, kalian mau memilih judulnya apa, misalnya Toko Aisyah Kurnia dan nomor of item itu yaitu total profit kita yaitu 10. Nah, ini hal oke. Nah, tuh. Nah, terus kita tinggal masukin aja data-datanya itu gitu, misalnya new face gitu. Jadi nanti masukin sini dan untuk unitnya itu berapa dan untuk kapasitas per unitnya itu berapa, dan di yang di kolom ini itu harus namanya itu sama kayak nama di item identification itu. Nah, kebetulan saya kita melakukan input yang ini. Nah, ini merupakan input dari data yang berupa tadi itu. Nah, mungkin bisa langsung kita analisis, so ya analisis. Nah, terus akhirnya keluarlah hasil output dari program ini. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi ke berikutnya. Nah, berdasarkan output konsep problem, yaitu kapasitas pesawat tersebut telah dimanfaatkan secara optimal hingga tidak tersisa kapasitas. Proses yang ditulis yaitu Miranda Hair Bleaching Kit sebanyak 5 unit, Eporis minyak zaitun sebanyak 7 unit, dan Eporis Cup sebanyak 2 unit. Kombinasi tersebut menghasilkan total nilai satu sebesar 5.200.380.000 dengan nilai CPU sebesar 0,16. Nah, nilai CPU ini merupakan waktu yang dilakukan device kita atau laptop kita untuk menghitung atau merunning indeks tadi itu. Terus selanjutnya yaitu software slot. Nah, software slot ini tuh kita akan menggunakan software OPM. Mungkin bisa langsung ke OPM-nya. Buat new, langsung pilih yang ini, terus pilih yang pilih yang network, dan berhubung kita metodenya software slot, jadi kita pilih software. Nah, untuk itu ini bebas. Ini bisa kita isi ke Aisyah Dunia. Dan untuk total ini tuh kita bisa hitung dari dihitung dari ini. Misalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, jadi kita dapat 26 jalur. Jadi untuk nomor ini kita kasih tanggal 26, dan ini kita pilih yang terus selanjutnya kita oke. Nah, jadi ini kita langsung input datanya dari gambar yang tadi itu. Kan ini mode awal. Ini tuh end mode dan ini tuh jaraknya. Ini bisa langsung aja 1, 2, 9. Satu itu mode awalnya, terus menuju ke 2, dan terakhir itu jaraknya itu 9. Terus lakukan hal itu seterusnya. Setelah kita melakukan input, kita akan langsung melakukan solve. Nah, ini merupakan output dari network result. Ini bisa langsung ke outputnya aja. Nah, berdasarkan output network result pada gambar tersebut diperoleh hasil solusi jaringan distribusi pada satu IC dengan total jarak keseluruhan sebesar 49 km. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jalur distribusi dimulai dari node 1 menuju node 5 dengan jarak 11 km, sehingga menghasilkan jarak kumulatif sebesar 11 km. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dari node 5 ke node 6 dengan tambahan jarak
OT9 dan OT11 dengan jarak 11 km. Sehingga total kumulatif bertambah menjadi 39 km. Tahap terakhir dilakukan dari node 11 menuju node 13 dengan jarak 10 km, sehingga total jarak keseluruhan menjadi 49 km atau kilometer. Nah, dan itu terdapat ekonomi hidroponik oke dan jenis zona. Ini saya akan tunjukkan Excel dari kita. Nah, ini merupakan inputnya mungkin bisa dilihat juga dari kita peroleh dari hasil penelitian itu. Terus untuk permintaan tahun ini tuh tinggal dari ambil sini. Nah, total ini tinggal kalian sum terus di jumlah keseluruhan untuk mendapatkan total ini. Nah, selanjutnya dari operasi ini kami peroleh kemarin di tokonya itu 317 hari dalam setahun itu. Terus untuk rata-ratanya itu kalian tinggal average saja ini keseluruhan sampai Desember ini akan memperoleh nilai ini. Terus selanjutnya itu harga per unit. Nah, harga per unit dari kemudian dari batching ini tuh 16.000. Nah, untuk biaya pemasangannya itu 15.000. Terus untuk ini tuh kita menggunakan sertifikatnya itu menggunakan 0,7 dan hasilnya memperoleh nilai itu 1,88. Terus untuk return ini tuh waktu return itu kayak waktu suppliernya itu mengantar ke toko Aisyah gitu. Nah, untuk rata-rata ini kalian tinggal bagi aja B27 ini return ini dibagi ke hari operasi per tahun sehingga mendapatkan 0,0126. Nah, ini bisa lakukan yang sama seperti di produk-produk sebelumnya gitu. Ini bisa lanjut ke PPT nanti. Nah, kemudian terdapat juga input di fungsi M-nya. Nah, ini misalkan saja ini di menu kita saja sudah rute ke Aisyah. Nah, mungkin kita buat new aja langsung. Oh, sorry. Langsung. Baik, selanjutnya yaitu terdapat juga input dari software PMN-nya itu. Nah, ini bisa langsung buka aja PMN-nya dan pilih yang inventory, terus selanjutnya itu pilih yang hobi. Nah, ini katanya judulnya bebas, toko ya, ya, untuk yang order point itu pilih yang no, terus yang oke. Nah, untuk permintaan per tahun tadi 10.069, untuk biaya pemesanan tadinya itu 15.000. Nah, untuk biaya simpan per unitnya itu 100 rupiah, dan untuk harga dari Miranda air blessing ini itu 36.000. Nah, misalnya kita aja ke analisisnya ini. Nah, jadi misalkan hasil input kayak gini, total permintaan produk Miranda air blessing ini sebesar 1.069 unit per tahun dengan rata-rata permintaan 89 per bulan. Terus parameter yang digunakan mengikuti biaya pemasaran 15.000, biaya simpan 100 per unit, harga produk 36.000, dan untuk liter itu 4 hari. Dan secara hasilnya itu kita kenakan 27%. Data permintaan menunjukkan fluktuasi dengan permintaan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 100 unit dan terendah pada bulan Oktober sebesar 8 unit. Seluruh parameter tersebut digunakan dalam metodologi untuk menentukan jumlah pemasaran optimal dan meminimalkan total biaya. Tuh, terus mungkin ini kita bisa lanjut aja langsung ke output dari ini aja. Nah, jadi didapatkan langsungnya ke output dari hasil dari kita input tadi, yaitu Milan Hair Blessing. Ini bisa langsung kita solve. Nah, untuk ini tuh yang dianalisis itu pada bagian order per period. Nah, di sini didapatkan order per period itu 3,27, dan terus yang dianalisis itu selanjutnya itu unit cost-nya. Nah, unit cost itu didapatkan sebesar 38.484.000. Ini dari produk Milan Hair Blessing tadi, kita akan lanjut ke produk Herboris minyak zaitun. Nah, untuk Excel-nya tadi itu sama kayak yang sebelumnya tadi, ini sama. Terus mungkin kita bisa lanjut ke software pembuktiannya aja. Nah, untuk ini sama angkanya, langsung aja. Nah, untuk permintaan dari produk Herboris minyak zaitun itu sebesar 1.051 unit, sedangkan untuk biaya pemesanan sama 15.000. Untuk unit cost ya holding cost-nya itu atau biaya simpannya itu sebesar sama 300, dan harga per unitnya itu dari harga original saya itu 38.000. Nah, jadinya itu kita bisa langsung running aja. Nah, ini dapatkan dari output network inventory result ini, yaitu dari order per periodnya itu 3,24, dan untuk unit
cost-nya itu sebesar 39.938.000. Setelah kita melakukan running dari perhitungan harga ini, kita akan melakukan running dari harga zaitun. Jadi kita langsung saja ini. Yang untuk langkah-langkah yang pertama ini. Nah ini untuk outputnya. Oh ya, lupa sama di sini juga terdapat output untuk dari garisnya juga. Kita analis dari garisnya zaitun ini itu berdasarkan hasil input data LT total permintaan produk garisnya zaitun sebesar 1.551 unit per tahun dengan rata-rata 88 unit per bulan. Parameter yang digunakan mengikuti biaya pemesanan sebesar 15.000, biaya simpan 100 per unit, harga kopi 38.000 unit, dan lead-nya itu 4 hari. Untuk service levelnya itu kita pilih 90%. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 100 unit, dan kami terendah pada bulan Oktober sebesar 70 unit. Data tersebut digunakan dalam metode LP dan kontribusi untuk menentukan jumlah pemesanan optimal serta menjaga ketersediaan stok. Baik, untuk ini itu produk dari Barista. Untuk produk dari Barista sendiri itu sama. Untuk input Excel-nya ini kita langsung lanjut ke input dari ini aja. Jadi untuk demandnya itu sebesar 1.093, terus untuk biayanya itu sama 15, dan untuk biaya simpan per unit itu 150, dan untuk unit biayanya itu ada biayanya di 15.000. Nah ini merupakan aku dari software MCM. Terus ada juga dari Berikut adalah output data dari yang sudah dijelaskan oleh partner saya tadi. Nah, di mana tadi untuk Excel yang bagian ini kan belum dijelaskan oleh partner saya, jadi saya akan memberitahukan bagaimana perhitungan kami di Excel. Nah, jadi perhitungan kami adalah sebagai berikut. Nah, yang dimasukkan di output data tadi dari D-nya atau demand-nya itu 1069, terus biaya untuk jadi di sini untuk input datanya itu tidak jauh beda, di mana ada demand dan seterusnya. Nah, ini demand-nya kan tadi totalnya semua itu 1069, terus biaya pemesanannya itu 15.000, terus ini untuk biaya penyimpanannya 300. Nah, terus di running. Itu diambil dari sini. Untuk masing-masing sheet tersebut sudah disertakan dengan rumus-rumusnya. Kita berlanjut saja ke runningan berikutnya. Sini tadi juga sudah dibacakan dengan sangat jelas oleh partner saya. Nah, di sini untuk running berikutnya itu menggunakan inventory. Baik, berikutnya adalah runningan economic order quantity dan continuous review. Nah, ini menggunakan inventory. Jadi kita akan running di inventory. Karena tadi saya sudah sempat untuk merunning terlebih dahulu, maka kita akan memulai dari awal. Jadi di sini saya akan merunning dari awal. Nah, pertama-tama kita membuka inventory, lalu di inventory problem specification kita memilih continuous review fixed order quantity atau FOQ. Nah, terus untuk problem title-nya ini boleh diisi bebas. Di sini saya akan mengisi bebas. Oke. Nah, untuk time unitnya di sini kan kita mengakumulasikannya itu dalam tahunan. Nah, terus kita oke. Nah, di sini sudah tertera ada beberapa input yang harus dimasukkan. Nah, untuk demand distribution-nya itu normal, untuk demand itu rata-rata. Nah, di sini kita dapat melihat di Excel. Nah, untuk demand-nya sendiri tadi kan atau rata-ratanya itu jadi di sini saya akan menginput beberapa data-data dari Excel yang telah dipersiapkan atau dari data penelitian kami sebelumnya. Jadi untuk demand-nya itu tadi sudah tertera 1069. Nah, untuk standar deviasi kita lihat lagi. Itu 6. Terus untuk order setup-nya
Order setup itu merupakan biaya pemesanan. Nah, untuk biaya pemesanan kan semua rata 15.000. Untuk unit acquisition cost atau biaya jualnya itu di produk Miranda Hair Bleaching Kit itu seharga 36.000. Nah, untuk holding cost-nya atau biaya simpannya itu 300. Terus untuk back order itu sesuai dengan harga jualnya yaitu 36.000. Nah, untuk estimate of shortage will be loss-nya itu kan 0. Ini diisi 0, 0, konstan. Nah, untuk shortage will be back order itu 100% supaya kita tahu rata-rata atau seberapa banyak atau berapa persen sih yang mewakili back order tersebut. Nah, untuk constant value-nya itu dari rata-rata lead time. Nah, rata-rata lead time-nya adalah 0. Nah, terus setelah semua terisi dan benar, maka kita dapat merunning. Solve the problem, terus langsung solve. Nah, berikut merupakan hasil output yang diperoleh. Nah, untuk optimal ordernya adalah 15,53 dan optimal order quantity-nya itu 326,9. Nah, terus untuk safety stock-nya adalah 2,06 atau sebanyak 2. Terus untuk shortage during lead time-nya itu ada 0,25%. Total order setup cost-nya itu 49.043. Holding cost-nya juga 49.663. Untuk total back order-nya itu 63.895. Nah, untuk total inventory relevant cost-nya itu adalah 98.770. Benar sesuai dengan runningan. Kita merunning di sini adalah hasil pembahasannya, yaitu berdasarkan output metode continuous review pada WinGSP untuk produk Miranda Air Bleaching, sistem persediaannya itu menggunakan perdagangan probabilistik dengan permintaan berdistribusi normal. Nah, reorder point-nya itu sekitar 15 unit dan order quantity-nya itu 551 unit sebagai jumlah pemesanan optimal. Nah, safety stock-nya sekitar 2 unit menunjukkan adanya cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Jadi seperti apa ya, ramalan masa depan. Jadi kita untuk safety stock-nya dari perusahaan itu disediakan. Nah, untuk tingkat risiko kekurangan stok tergolong rendah dengan persentase shortage-nya itu sekitar 0,39. Dan dari sisi biaya, total biaya persediaan itu sebesar 75.977 dolar, sedangkan biaya pembelian menjadi komponen terbesar. Secara keseluruhan, kebijakan persediaan pada produk Miranda Hair Bleaching ini efektif dalam penekanan biaya dan menjaga kestabilitasan persediaan. Nah, untuk berikutnya adalah output data continuous review produk Herbois minyak zaitun. Jadi di sini kita akan kembali ke halaman running. Nah, untuk ini kita back dulu. Nah, di sini kita tinggal mengganti aja sesuai dengan inputan data terbaru. Baik, berikutnya saya akan mereview atau menghitung continuous review dari produk kedua yaitu Herbois minyak zaitun. Nah, di sini tadi saya sudah melihat di Excel-nya. Jadi ini adalah Excel-nya. Jadi di sini kita langsung mengisi aja 1051. Untuk standar deviasi itu terus untuk order setupnya sama, di mana biaya pesannya itu 15.000. Nah, untuk unit acquisition cost-nya itu kalau di minyak zaitun itu harganya 38.000. Jadi kita ganti 38.000. Nah, untuk constant dan constant value-nya itu sama semua. Terus untuk estimate-nya juga sama, holding cost-nya juga masih sama. Jadi kita langsung solve and analyze. Solve. Nah, berikut merupakan output-nya. Seperti ini. Jadi kita langsung ke halaman penjelasan. Nah, jadi berdasarkan output metode continuous review pada WinGSP tersebut, diperoleh pre-order point-nya itu sekitar 15,83. Nah, itu kita bulatkan ke atas saja jadi 16 unit. Dan order quantity-nya itu sebesar 324,1 unit. Nah, kalau dibulatkan otomatis 324. Nah, sebagai jumlah pemesanan optimal. Nah, kalau untuk safety stock-nya sendiri itu 2,5. Nah, otomatis 2,5 dapat dibulatkan ke atas yaitu menjadi 3 unit. Menunjukkan adanya cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Nah, untuk risiko kekurangan stoknya itu juga presentasinya cukup sangat rendah, yaitu di mana 0,24 dengan total biayanya itu 98.115 dolar. Nah, sedangkan biaya pembeliannya menjadi komponen terbesar. Nah, secara keseluruhan, kebijakan persediaan pada produk Herbois minyak zaitun ini efektif dan meminimalkan biaya dan menjaga kestabilan persediaan. Nah, untuk berikutnya, kita ke Herbois Scrub. Nah, sebelum sini kita running lagi. Sini, terus kita back. Nah, di sini kita tinggal mengganti aja dengan uh, Herbois Scrub-nya. Terus 93. Terus untuk standar deviasinya itu 7,8. Nah, untuk order setupnya juga 15. Nah, unit acquisition-nya itu berbeda ya. Ini harganya adalah 19.000. Untuk holding cost-nya itu adalah separuh dari 300 yaitu 150. Untuk ini juga ganti 19 tuh. Konstannya juga sama dan untuk constant value-nya juga masih sama. Jadi kita langsung running saja. Nah, maka hasil runningannya adalah sebagai berikut. Jadi kita langsung ke halaman hasil dan pembahasan. Nah, di sini berdasarkan output metode continuous review pada WinGSP untuk produk Herbois Scrub. Nah, sistem persediaannya itu menunjukkan probabilistik dengan permintaan berdistribusi normal. Nah, untuk reorder point-nya itu 16,05, kalau diberikan jadi 16. Order quantity-nya itu 330,61. Nah, jadi kayak dibulatkan saja menjadi 331. Nah, sebagai jumlah pemesanan optimal. Nah, untuk safety stock-nya itu juga nggak jauh beda, di mana dari ketiga produk itu berada di range 2 sampai 3 per unit. Nah, untuk
risiko kekurangan stoknya sendiri juga sangat rendah, di mana 0,48, namun lebih tinggi dari produk sebelumnya. Nah, total persediaan biayanya itu adalah $99,948. Nah, sedangkan biaya pembelian menjadi komponen terbesar. Nah, secara keseluruhan itu, kebijakan persediaan pada produk Herboy Scrub ini juga tergolong efektif dalam meminimalkan biaya dalam menjaga kestabilan persediaan. Baik, berikutnya, nah ini merupakan metode lanjutan yaitu integer programming. Nah, kalau ini ada dua software yang digunakan yaitu Excel dan Tora. Di sini saya akan ke Excel-nya terlebih dahulu. Nah, untuk Excel ini adalah tabel mentahnya. Jadi sebelum diolah menjadi fungsi tujuan, fungsi kendala, dan sebagainya yang diatur seperti ini yang siap untuk di running. Nah, untuk fungsi tujuan itu kita ambil dari laba unit, fungsi kendala 1 ya otomatis modal. Nah, arah etalase kita masukkan di fungsi kendala 2. Nah, untuk nilai variabel Z ini kita kosongi saja masih 0. Nah, di ini kita sum produk aja. Nah, sum produknya itu per fungsi tujuan, terus yang bawahnya juga. Nah, untuk kapasitas produksinya kita ambil dari kapasitas produksi per unitnya. Terus variabel keputusan yang kita kosongi saja. Terus di sini kita langsung ke tabel solver. Nah, untuk inputnya adalah di mana F11. Nah, F11 itu di mana? F11 itu berada di sini. Itu nilai variabel Z. Jadi kita menentukan nilai variabel Z-nya. Tuh. Terus kita kosongin dulu kan. Kita klik. Bentar. Nah, untuk changing variable cell-nya itu adalah C14 sampai E14. Kita kosongin dulu. Nah, yang kita ambil itu bagian sini. Kita enter aja. Nah, di sini kan sudah terisi semua, maka saya akan reset. Jadi itu kita add aja. Nah, di sini kan add constraint-nya. Kita dapat memasukkan constraint-nya bagaimana? Nggak seperti ini aja. Jadi fungsi kendala 1 nilai Z-nya lebih kurang dari constraint-nya sendiri itu adalah 72. Terus kita klik add. Terus kita di sini kita klik dengan ini, kita add. Setelah dari input-inputan tersebut sudah dipastikan masuk, nah di sini kita memilih max ya. Terus tanpa merubah apapun, di sini pastikan simplex LP. Kemudian kita solve saja. Nah, di sini kita continue, continue. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa jumlah iterasinya masih belum. Jadi kita klik saja sampai optimal hasilnya. Terus kita oke. Nah, jadi di sini setelah kita pakai solver, nah outputnya diperoleh nilai variabelnya itu untuk fungsi tujuannya itu 12.000, terus fungsi kendalanya itu 76.000, terus fungsi kendala 2-nya adalah 24.000. Nah, untuk variabel keputusannya adalah di 4 unit pada X3 atau Herboy Scrub-nya. Langsung pembahasan. Nah, batasan optimasi. Nah, rak maksimal itu 25 unit. Nah, digunakan batasan optimasi proses penyelesaian dilakukan menggunakan metode simplex LP dan software. Tadi kita sudah running pada Excel. Nah, variabel keputusannya tadi berupa jumlah sudah saya jelaskan. Nah, berdasarkan hasil software diperoleh solusi optimal yang mampu memberikan keuntungan maksimum tanpa melanggar seluruh constraint yang telah ditentukan. Nah, berikutnya kita langsung berlanjut ke Tora. Sebenarnya tidak beda untuk inputnya karena sama saja. Tapi kalau solver tadi kan pakai Excel. Nah, kalau untuk integer programming ini kita pakai Tora. Nah, kita langsung ke Tora. Nah, kita setelah masuk ke Tora, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih integer programming. Nah, di sini langsung ke input screen, terus problem title-nya itu terserah, tulis saja. Untuk variabelnya itu ada 3, constraint-nya ada 2. Terus kita enter untuk variabelnya sendiri, kan di situ ada Miranda, here. Kita singkat saja. Terus kalau untuk X2-nya adalah Herbois, ini pun. X3-nya adalah Herbois Scrub. Nah, untuk ini maksimal ya, maksimasi. Nah, untuk maksimisnya, nah ada 4.000, 2.000, dan 3.000. Kita saja di sini 4.000, 2.000, dan 3.000. Nah, untuk constraint pertama, itu ada harga produk pertama yaitu 36. Yang kedua ada 38, yang berikutnya adalah 19.000. Nah, constraint 2-nya ini ada 10, 5, 6. Oh ya ini, maksimalnya ada di 7.200.000. Untuk ini adalah 25 unit. Nah, ini tidak perlu dirubah. Langsung kita solve. Kita menunggu aja. Kita solve problem, itu output screen. Nah, di sini outputnya itu ada dua, yaitu automated BNB dan user guided. Nah, yang pertama adalah automated BNB. Nah, di sini peroleh sama seperti yang solver tadi di Excel, diperoleh objektivitas variabel adalah 12.000 dan subproblemnya adalah 4. Nah, di sini untuk optimalisasi verifikasinya itu ada 7 iterasi. Tuh. Nah, seperti ini. Sama seperti ini ada kan 4, 12.000 dan untuk variabel keputusannya adalah 4 di X3. Mari kita cek lagi ke Excel-nya. Nah, persis seperti di Excel. Ininya juga nilai variabel Z-nya fungsi tujuan juga 12.000. Nah, kita langsung berlanjut ke user guided. Nah, di sini kita klik ini. Terus kita klik ini.
begini. Nah, maka muncul untuk branching variable-nya dari N20 ini sendiri itu ada di Miranda Hare yaitu 0,10. Nah, ini nanti untuk acuan di mana kita membuat spinning tree. Jadi nanti kita kayak menentukan daerah visibelnya itu menggunakan hasil analisis yang kemudian kita hitung manual. Namun di tugas besar ini kami hanya disuruh untuk merunning dan menganalisis secara langsung tanpa harus di branch and bound secara detail. Nah, kita kembali ke hasil dan pembahasan. Nah, sini untuk inputnya sama seperti yang saya jelaskan. Nah, untuk outputnya juga sama. Ini untuk output software Toranya. Nah, tadi kan sudah ada nilai visible solution, branching-nya, dan ini merupakan hasil dari prinsip tersebut. Nah, hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa proses pencarian telah selesai dan solusi optimal telah memenuhi seluruh kendala model yang ditentukan. Jadi, 7 iterasi itu tadi akan menemukan di mana nilai paling optimal. Nah, nilai paling optimalnya ada di 12.500. Nah, jadi pembahasannya adalah kurang lebih seperti permasalahan utamanya pada toko Aisyah itu berkaitan dengan pengelolaan pabrik atau pengelolaan produknya, distribusi, persediaan dan penentuan jumlah produksi yang kurang optimal. Nah, sehingga dari perusahaan itu pasti menginginkan suatu keuntungan dengan meminimalkan biaya dan juga meminimalkan kerugian. Nah, di sini metode yang kami gunakan adalah dynamic programming, terus integer programming. Kalau dynamic sendiri itu pakai WinXB, terus kita juga pakai Excel dan juga kita memakai Tokra. Nah, jadi di sini dapat untuk dynamic programmingnya kan pakai WinXB. Nah, itu memperoleh kombinasi produk optimal berupa Miranda hair bleaching kit sebanyak 5 unit. Nah, untuk herbis minyak zaitunnya 7 unit, herbis scrubnya 2 unit dengan total keuntungannya itu sekitar 5.324.000. Pada metode short slotnya itu diperoleh jalur distribusi terpendek dengan total jarak 49 km sehingga proses distribusi itu menjadi lebih efisien mampu menekan biaya transportasi. Nah, hasil metode economic order quantity atau EOQ itu menunjukkan jumlah pemesanan optimal di order point safety stock yang dapat membantu perusahaan mengendalikan persediaan dan meminimalkan risiko kekurangan stok. Jadi di sini dapat dapat diramalkan berapa jumlah produk yang kemungkinan bisa dibeli di masa depan gitu atau dapat dikatakan sebagai forecasting. Nah, selain itu metode integrated programming pada Microsoft Excel dan Tora menghasilkan kombinasi produksi optimal dengan memprioritaskan Herb Boy Scrub sebagai produk yang memberikan keuntungan terbesar sesuai keterbatasan modal dan kapasitas rakyat hasil perusahaan. Nah, berikut ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh partner saya. Baik, jadi untuk kesimpulan yang pertama itu hasil metode dynamic programming pada software WinCSP menunjukkan kombinasi produk optimal berupa Miranda hair bleaching kit sebanyak 5 unit, herboris minyak zaitun sebanyak 7 unit, dan herboris scrub sebanyak 2 unit dengan total keuntungan 5.324.000 sehingga membantu perusahaan dalam menentukan pengadaan produk secara optimal. Kemudian yang kedua, hasil metode EOQ dan continuous review menunjukkan jumlah pemesanan optimal serta reorder point dan safety stock yang mampu membantu perusahaan dalam mengendalikan persediaan dan meminimalkan risiko kekurangan stok. Kemudian yang ketiga, hasil metode shortcut truth pada software ini seharusnya pembuktian ya. Shortcut truth itu menghasilkan jalur distribusi paling efisien dengan tata cara minimum 49 km sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Terus kemudian yang terakhir, hasil metode branch and bound pada Tora dan Microsoft Excel menunjukkan solusi optimal dengan memproduksi herboris scrub sebanyak 4 unit sehingga diperoleh keuntungan maksimum sebesar 12.000 hingga 12.400 rupiah. Terus kemudian terdapat saran juga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data permintaan dengan periode yang lebih panjang agar hasil analisis persediaan lebih akurat. Kemudian yang kedua, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel seperti biaya transportasi, kerusakan produk, dan kapasitas gudang agar model optimasi lebih sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Terus yang ketiga, pada pengendalian persediaan, penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode EOQ dan continuous review dengan metode persediaan lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode atau software optimasi yang lebih modern agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Baik, mungkin sekian dari presentasi PPT Tugas Besar Kelompok 35 sesi Senin 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami sangat memohon maaf dan mohon bimbingannya juga kepada seluruh aslab yang menyaksikan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada.